Selamat Bisa malam, paham. Bu. Ibu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Amy ya. Saya daripada Malaysia. Oh, dari Malaysia. Ya. Ya, Boleh Bu. faham ke bahasa saya? Oh iya. Ya, Boleh. bisa. Saya kira Ya. Ami tadi. Okey. Saya Oh iya. dengan Mas Riko. Boleh faham ya bahasa saya boleh Paham, nanti saya tolong, paham. Insya-Allah. Faham ya? Mas Riko. Paham. Okey. Selamat malam juga ya teman-teman semua. Malam. Okey, Mas Riko mau tanya tentang apa itu samskara? Meaningful samskara. Apa maksud samskara? Oke. Nah, samskara itu artinya adalah pendaman emosi. Jadi itu adalah emosi-emosi yang selama ini tidak kita akui keberadaannya. Kemudian terpendam di sistem tubuh kita. Kemudian ketika terpendam, otomatis emosi yang terpendam itu akan mempengaruhi atau beresonansi dengan peristiwa di sekitar kita dan menyebabkan terjadinya frame tertentu di masa depan. Itu samskara. Okey. Pendaman emosi ataupun luka batin ya, pendaman Mas emosi. Riko? Betul. Iya. Okey. Samskara ni sama tak dengan reinkarnasi? Ataupun kita kan diberi kepercayaan karma. Karma dengan reinkarnasi adakah datang daripada samskara? Nah, karma kan sebab akibat. Jadi karma atau samsara itu diakibatkan oleh samskara. Jadi samskara akan memicu karma atau samsara. Samsara kan loopingnya kan. Iya. Nah, karma sebab akibatnya itu. Jadi intinya di samskaranya. Kalau samskaranya selesai ya karmanya pasti selesai. Bagaimana dengan reinkarnasi? Adakah individu yang hadirnya sekarang ini mereka terlahir daripada kehidupan lampau, ada past life-nya? Nah, kalau kita sadarnya masih di tingkat jiwa, ya bisa jadi ada. Tapi kalau kita benar-benar sadarnya di kesadaran itu sendiri ya, maka tidak ada yang lahir. Maka pertanyaan reinkarnasi tidak tidak relevan di tingkat kesadaran. Okey. Jadi tidak perlu percaya adanya reinkarnasi, kelahiran semula ataupun karma. Karma terbentuk kerana ada luka batin itu sendiri. Kalau dah settle dengan luka batinnya, tidak ada kelahiran karma pun tidak akan ada dengan individu. Macam tu kan Mas? Iya, betul. Karena gini, ketika kita percaya konsep bukan percaya, ketika kita terlalu terlalu fokus ke konsep reinkarnasi, kita akan flashback ke belakang, ke masa lampau. Oh, berarti kehidupanku yang sekarang ini susah gara-gara dulu aku banyak dosa. Nah, kalau gitu nggak ada solusinya. Mau gimana solusinya? Nggak ada. Okey, baik. Kalau mengikut Mas Riko, sebab saya sudah banyak ikuti channel-channel Mas Riko, I tabik spring dekat you are a very great man because you betul-betul merealisasikan satu dominan kepada pemikiran orang-orang yang sekarang mereka melihat kehidupan harus ada ketuhanan. Tetapi kau sudah buka satu dimensi baru di mana letting in, ataupun sekarang kalau kita melihat orang suka meditasi untuk melampau kesadaran. Tetapi bila saya melihat channel-channel Mas Riko, you punya ideal, dimensi you punya idea cukup bagus, moderate, sesuai dengan kehendak orang-orang sekarang. Letting in adalah merasa kesengsaraan emosi tanpa kita melihat kepada fikiran itu sendiri. Betul ke Mas Riko? Jadi kita merasakan emosi tanpa terlalu terlibat di ceritanya atau label yang dibangun pikiran. Kalau muncul suara ya disadari suara pikirannya. Okey. Jadi dalam situasi itu, individu ataupun orang itu perlu jujur. Apa saja emosi? Iya, sangat perlu jujur. Sangat perlu jujur. Saya mau tanya kalau saya dimarahi oleh orang, so apakah saya perlu merespon marahnya? Saya kena marah juga orang tu pada ketika itu dan baru letting in, baru merasa sensasi kemarahan tu, ataupun bila kita berhadapan dengan situasi kita dimarahi orang pada saat itu, kita kena duduk diam dan terus berfikir apa tindakan sepatutnya ataupun berada di dalam zon fikir itu sendiri. Sebab kalau saya punya situasi, kalau kadang-kadang
orang marah dengan kita, kita akan marah balik orang tu, baru kita rasa puas hati. Baru kita rasa oh dah kes ni dah tutup. Then selepas tu apakah samskara tu akan tetap berada dalam minda kita selagi kita merespon kemarahan tu pada orang itu juga. Nah, intinya gini. Ketika kita merespon, otomatis kan kita berarti menyalahkan orang lain atas emosi kita. Ya. Padahal pemicunya atau sumbernya adalah diri kita sendiri. Otomatis kita lari Iya. keluar. Jadi otomatis kita tidak menyadari emosi kita sendiri. Oke. Yang paling benar adalah tidak merespon. Kalaupun udah terlanjur ngerespon ya udah disadari aja. Nggak perlu merasa bersalah. Kalaupun muncul rasa bersalah, disadari rasa bersalahnya. Kalau kita di detik pertama udah sadar, oh lagi ada kemarahan, ya udah dibiarin, nggak perlu direspon. Kalau kita merespon berarti kita lari keluar. Kita merasa victim atau korban dari orang lain. Padahal kita adalah korban dari diri kita sendiri. Oh, okey, faham. Sebab kadang-kadang bila saya hadapi situasi begitu, saya rasa tidak puas hati. Kenapa aku tak marahi orang itu, dan saya akan berada di dalam situasi tidak puas hati itu lama, 1 minggu ke 2 minggu. Saya sama. Oh, rupanya Mas Riko suruh kita macam letting in, diam saja, jangan merespon kepada orang itu kembali dan merasa emosi itu tanpa ada label atau berfikir apa tindakan seterusnya. Biarkan keadaan emosi itu memberi jawapannya dalam keadaan neutral. Macam tu kan Mas Riko? Iya betul. Jadi kalau misal habis kemarahannya disadari terus muncul muncul kayak ketidakpuasan, ketika ketidakpuasan muncul, kita jangan larut ketidakpuasan kemudian melakukan aktivitas tertentu. Kayak misal kita tiba-tiba WA orang tersebut dengan kata-kata kasar, yang nggak perlu. Ketidakpuasannya disadari saja. Nanti lenyap kok. Paling cuma 5 menit hilang. Iya, betul. Jangan mencari kambing hitam, jangan cari jangan kapan mau ke Malaysia ya, kita paham Mas Riko. Siap, sekarang kalau ke Malaysia mampir. Ini aja Bu Ami, nanti tanggal 28 Juli itu kan ada workshop di Surabaya. Nah, terbang ke Surabaya aja. Ya, itu. Oh, boleh. Ya.